Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifatul Istiqomah. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan berpresentasi atau menjelaskan berpakaian menurut syariat Islam. Saya rasa teman-teman semuanya di sini sudah pada mengetahui atau mungkin sudah mempraktekkan bagaimana berpakaian menurut syariat Islam. Tapi hari ini saya akan sedikit menjelaskan atau menambahi, siapa tahu ada yang lupa atau gimana ya teman-teman. Islam tidak menentukan model pakaian tertentu bagi umatnya. Kita diperbolehkan berpakaian asalkan mengikuti syariat Islam. Kita boleh rekreasi, belanja, atau berpakaian kemana aja asalkan mengikuti aturan atau syariat yang telah ditentukan oleh Islam. Dalam pandangan Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob, beliau membagi ada 4T, yaitu tidak terbuka, tidak transparan, tidak ketat, dan tidak mirip dengan lawan jenis. Setelah ini kita akan membahas apa itu penjelasan dari 4T tersebut. Yang pertama, tidak terbuka. Menutup aurat atau tidak terbuka itu merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar aturan berpakaian dalam Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa aurat seorang pria itu dari lutut sampai ke pusar, sedangkan aurat wanita itu seluruh badan selain telapak tangan dan wajahnya. Jadi untuk teman-teman usahakan memakai pakaian yang menutup auratnya seperti itu. Nah, yang kedua, tidak transparan. Pakaian yang tembus pandang yang memperlihatkan bentuk tubuh itu tidak mengikuti syariat Islam. Jadi, sebab secara tidak langsung kita telah mengekspos atau memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh kita seperti itu. Biasanya itu teman-teman yang cewek itu, mbak-mbak yang ada, mbak-mbak biasanya itu memilih jilbab itu kadang transparan atau terlihat rambutnya. Nah, usahakan juga jilbabnya transparan, kita memakai ikat jilbab atau tidak begitu, kita pilihlah bagaimana jilbab yang tidak transparan. Selain itu, biasanya pada saat musim hujan atau kita mau olahraga, usahakan kita memilih pakaian lah, jangan sampai kita milih baju yang tipis atau biasanya kan kalau pakai baju putih terus kehujanan itu kan nempel semua kan di badan. Nah, kita harus memilih pakaian mana yang baik, mana yang seharusnya tidak dipakai. Nah, untuk yang tiga, tidak ketat. Umat Islam menggunakan pakaian yang longgar dan tidak ketat. Kita dipikir logis aja ya teman-teman. Misalkan kita udah pakai baju yang menutup aurat, kita juga memakai pakaian yang tidak transparan, tapi kita memakai baju yang ketat, kan menempel di seluruh badan, kan sama aja kita tuh kayak bohong gitu. Udah menutup aurat terus nggak transparan tapi menempel semua di badan, kan lekuk tubuh kita kan terlihat kan. Terus yang terakhir ada tidak menyerupai lawan jenis. Nah, sebenarnya ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Karena Allah tidak suka wanita yang menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai wanita. Itu sama saja, kalau menurut saya pribadi, sama saja dengan menentang takdir. Kita sudah diciptakan cantik-cantik menjadi wanita, berjilbab, tapi kita perlu melepas jilbab, terus gak model laki-laki, pakai celana yang kayak laki-laki, nah kayak gitu. Terus mas-masnya udah ganteng-ganteng, tapi mereka malah berdandan seperti wanita, kan itu kan jadi merusak takdir, menghalangi takdir seperti itu. Kita bersyukur aja yang udah diciptakan sebaik-baiknya. Nah, di samping itu etika berpakaian yang perlu diperhatikan adalah kesederhanaan, karena pada hakikatnya kesederhanaan adalah bagian dari iman. Berikutnya Rasulullah pernah bersabda, "Man tarokal ba'sa tawdu'a lillahi wa huwa yaqdiru alaih, du'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil
khalaiki hatta yukhrujuhu min ayyi halalin imani sya'al ba'suha. Yang artinya, barang siapa yang meninggalkan atau menjauhkan diri dari suatu perkara yang mewah dalam rangka tawadu, rendah hati karena Allah, padahal ia mampu, maka di hari kiamat ia akan dipanggil ke depan seluruh makhluk. Dan di hadapan seluruh makhluk tersebut, lalu ia dipersilahkan untuk memilih perhiasan atau pakaian orang-orang yang beriman, yang mana saja yang ingin ia pakai. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, maksud dari hadis ini adalah bahwa siapa saja di antara kita umat Islam ini yang rela meninggalkan keduniawian atau menjauhkan dirilah dari dunia, seperti yang udah dibahas teman kita kemarin itu, misalnya kita kayak punya uang lebih gitu ya teman-teman. Nah terus lebih baik itu ditabung daripada kita membeli pakaian. Toh kita kan misal kalau kita udah punya pakaian, kenapa harus beli lagi? Misal kalau ada misal kalau hari raya itu kan beda lagi. Biasanya kan adat kita kalau hari raya kan beli baju. Nah tapi kalau misal kita nggak mau ada apa-apa atau nggak ada event, cuma pengen beli gitu, mending kita hindari aja. Karena apabila kita menjauhkan diri dari berpakaian atau yang mencolok itu, pada saat hari kiamat kelak kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman dan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju di depan seluruh makhluk dan disuruh memilih perhiasan atau apapun yang kalian inginkan. Jadi misal kita menghemat di dunia, kita akan diberi balasan yang lebih baik dan lebih bagus di akhirat kelak kayak gitu.